Kelebihan Partai Aceh dalam sebuah analisis. Kamu boleh tak sependapat dengan rangkuman video di bawah ini. Itu makanya kamu boleh memberi alasan masuk akal di kolom komentar. Tapi, mohon jangan mencaci siapapun, komenlah dengan santun walau berbeda pendapat. 1. Representasi kultural dan historis yang kuat. Partai Aceh memiliki kelebihan signifikan dalam representasi kultural dan historis yang kuat. Partai ini dibentuk oleh mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka, GAM, yang memiliki akar mendalam dalam sejarah dan budaya Aceh. Hal ini memberikan legitimasi yang kuat di mata masyarakat Aceh, yang merasa bahwa partai ini benar-benar mewakili identitas dan aspirasi mereka. Partai Aceh mampu mengangkat isu-isu lokal dan kultural yang relevan, menjadikannya pilihan utama bagi banyak pemilih di Aceh. 2. Peran sentral dalam Perjanjian Damai Helsinki. Partai Aceh memainkan peran kunci dalam proses perdamaian yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh melalui Perjanjian Damai Helsinki pada tahun 2005. Keberhasilan dalam berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di wilayah ini telah meningkatkan reputasi partai. Partai Aceh diakui sebagai aktor penting dalam menjaga perdamaian dan melanjutkan proses rekonstruksi dan pembangunan pasca konflik, yang memperkuat dukungan masyarakat terhadap mereka. 3. Kemampuan mengelola otonomi khusus. Salah satu kelebihan utama Partai Aceh adalah kemampuannya dalam mengelola otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Partai ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan lokal dan bagaimana memanfaatkan otonomi tersebut untuk kepentingan rakyat Aceh. Ini terlihat dalam berbagai kebijakan dan program yang mereka inisiasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. 4. Kedekatan dengan masyarakat. Partai Aceh dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat Aceh. Kader-kader partai seringkali terlibat langsung dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, membangun jembatan komunikasi yang efektif dengan konstituen. Kedekatan ini memungkinkan partai untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mendapatkan umpan balik yang berguna untuk penyusunan kebijakan yang lebih relevan dan efektif. 5. Kemampuan mobilisasi massa. Partai Aceh memiliki kemampuan yang kuat dalam memobilisasi massa, basis pendukung yang loyal dan luas, terutama di daerah-daerah pedesaan, memberikan partai ini kekuatan elektoral yang signifikan. Kemampuan mobilisasi ini sangat penting dalam memenangkan pemilihan lokal dan memperkuat posisi partai dalam pemerintahan daerah. Mobilisasi yang efektif juga mencerminkan partai yang terorganisir dengan baik dan mampu menggerakkan sumber daya manusia secara optimal. 6. Fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal. Partai Aceh juga dikenal karena fokusnya pada pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui berbagai program dan inisiatif, partai ini berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh dengan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, UKM, pertanian, dan perikanan. Fokus pada sektor-sektor ini membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partai Aceh memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya pemain penting dalam politik lokal dan regional di Aceh. Dari representasi kultural yang kuat hingga peran dalam perjanjian damai, kemampuan mengelola otonomi khusus, kedekatan dengan masyarakat, kemampuan mobilisasi massa, dan fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, partai ini menunjukkan kapasitas untuk terus berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Kelebihan-kelebihan ini menjadi fondasi kuat bagi Partai Aceh untuk mempertahankan relevansinya dan meningkatkan pengaruhnya di masa mendatang. Namun demikian, kelemahan Partai Aceh dapat kita lihat sebagai berikut. Kelemahan Partai Aceh dalam sebuah tinjauan. 1. Ketergantungan pada isu lokal. Salah satu kelemahan utama Partai Aceh adalah ketergantungannya yang besar pada isu-isu lokal, khususnya yang berkaitan dengan konflik masa lalu dan upaya untuk mempertahankan otonomi khusus. Meskipun isu-isu ini penting bagi masyarakat Aceh,
Ketergantungan yang berlebihan pada narasi ini dapat membatasi partai dalam menyusun program dan kebijakan yang lebih luas dan menyeluruh. Ini dapat menghambat kemampuan partai untuk menarik pemilih yang menginginkan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer yang lebih beragam, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. 2. Kurangnya generasi kepemimpinan. Generasi kepemimpinan merupakan tantangan signifikan bagi Partai Aceh. Partai ini seringkali didominasi oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik masa lalu, dan kurang memberikan ruang bagi pemimpin muda untuk muncul. Kurangnya generasi dapat menyebabkan stagnasi dalam ide dan inovasi, serta membuat partai terlihat kurang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Generasi muda yang merasa tidak terwakili mungkin enggan untuk berpartisipasi aktif dalam partai, yang pada gilirannya dapat mengurangi basis dukungan jangka panjang. 3. Korupsi dan masalah integritas. Seperti banyak partai politik di Indonesia, Partai Aceh juga tidak lepas dari tudingan korupsi dan masalah integritas. Beberapa kader dan pejabat partai terlibat dalam skandal korupsi yang merusak citra partai di mata publik. Kasus-kasus ini menciptakan persepsi negatif terhadap partai dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Korupsi yang merajalela juga menghambat efektivitas partai dalam menjalankan program-programnya dan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 4. Konflik internal. Konflik internal seringkali menjadi batu sandungan bagi Partai Aceh. Perselisihan antara faksi-faksi dalam partai bisa mengganggu stabilitas organisasi dan efektivitas dalam mengambil keputusan. Konflik internal ini seringkali dipicu oleh perbedaan pandangan, ambisi pribadi, atau perebutan kekuasaan. Situasi semacam ini bisa melemahkan partai secara keseluruhan dan membuatnya sulit untuk menyajikan front yang bersatu kepada pemilih. Ketidakstabilan internal ini juga bisa membuat partai kurang efisien dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategi politiknya. 5. Tantangan dalam menyerap aspirasi nasional. Partai Aceh menghadapi tantangan dalam menyerap dan mengintegrasikan aspirasi nasional ke dalam platform politiknya. Sebagai partai yang fokus pada isu-isu lokal dan otonomi khusus, Partai Aceh seringkali kesulitan untuk beradaptasi dengan agenda nasional yang lebih luas. Hal ini bisa mengisolasi partai dan membatasi pengaruhnya di kancah politik nasional. Kemampuan partai untuk berkontribusi dalam dialog dan kebijakan nasional menjadi terbatas, yang pada akhirnya bisa mengurangi relevansinya di luar wilayah Aceh. Meskipun Partai Aceh memainkan peran penting dalam politik lokal Aceh, partai ini menghadapi sejumlah kelemahan yang dapat menghambat keberlanjutannya dan efektivitasnya. Dari ketergantungan pada isu lokal hingga kurangnya generasi kepemimpinan, serta tantangan integritas dan konflik internal, Partai Aceh perlu melakukan reformasi signifikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini dan menjadi kekuatan politik yang lebih solid dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demikian, salam damai, salam Sandawari.